Berbicara soal agama Buddha, maka tidak akan lepas dengan seorang tokoh yang namanya Siddhartha Gautama. Nah, bagaimana kisah dari Siddhartha Gautama? Ikuti ya di bahasan kali ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang kisah kehidupan dari Siddhartha Gautama, seorang tokoh yang membawa ajaran agama Buddha ke dunia untuk umat Buddha. Oke guys, Siddhartha Gautama ini sebenarnya adalah seorang pangeran ya, dan pangeran ini merupakan putra dari Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya. Nah, jauh sebelum dilahirkan, sekitar 12 tahun kira-kira ya. Nah, ini ada seorang petapa yang meramalkan bahwa raja akan memiliki anak ya, dan anaknya itu akan menjadi seorang petapa. Begitu juga dengan Ratu Mahamaya yang juga memimpikan seekor gajah putih ya, dan kemudian masuk ke dalam perut sebelah kanan, dan itu pertanda bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki gitu guys. Dan kemudian guys, setelah pangeran ini ya lahir, nah ini dibawa ke seorang pertapa Asita, dan di sini si bayi ya Siddhartha Gautama ketika masih kecil, nah ini langsung ini ya, kakinya itu menyentuh ke kepala dari petapa Asita, dan disitulah petapa ini kemudian memberikan hormat ya guys ya, bahwa si bayi itu nanti akan menjadi seorang ini ya, seorang Buddha. Dan guys, untuk ini ya, pertapa Asita sendiri itu tertawa dan sekaligus menangis ya. Tertawanya karena dia senang karena akan datang ini ya, akan membawa ajaran Buddha, sementara dia menangis karena dia nggak sempat untuk merasakan ajaran dari Buddha itu sendiri. Oke guys, ketika ini ya, ketika ramalan dari pertapa bahwa anaknya itu akan ini, anak dari raja ini maksudnya ya, ini akan menjadi seorang pertapa. Nah, Raja Sudodana ini sebenarnya khawatir ya, karena dia sendiri adalah seorang kesatria atau berasal dari keluarga bangsawan, dari keluarga raja, dan dia tidak ingin bahwa anaknya itu nanti akan menjadi seorang pertapa atau seorang sejenis brahmana gitu ya, atau tokoh agama. Dia ingin anaknya itu akan menjadi seorang raja seperti dirinya ya, dan dia kemudian meletakkan anaknya ini atau Siddhartha Gautama ini di istana ya, dan di tempat yang penuh dengan kemewahan gitu guys, sehingga dia tidak akan menemukan orang yang sakit, orang yang tua, orang yang meninggal. Dia nggak akan menemukan yang seperti itu guys. Tapi setelah Siddhartha Gautama ini menikah dan memiliki seorang putra ya, dia malah merasakan ketidaknyamanannya, dia merasakan ketidakpuasannya karena hatinya itu seperti kurang sempurna ya, sehingga pada suatu malam dia kemudian menyelinap keluar dari istana. Kemudian dia yang selama ini nggak menemui orang yang sakit, dia kemudian untuk pertama kalinya mendapati seorang yang sakit. Kemudian dia bertemu dengan orang yang tua ya, padahal di istananya dia nggak sama sekali nggak dipertemukan dengan orang-orang yang tua. Dia hanya dipertemukan sama orang-orang yang gagah dan juga cantik gitu aja, yang muda-muda gitu. Dan kemudian setelah itu dia menemukan juga orang yang meninggal ya, nah yang dikremasi. Nah guys, setelah itu dia ini ya, Siddhartha Gautama ini kemudian melakukan perjalanan, dan dia kemudian bertapa sampai akhirnya dia mencapai ke tahap kesempurnaan gitu di bawah pohon Bodhi. Makanya pohon Bodhi itu sendiri disebut juga sebagai pohon kesempurnaan gitu guys.
Oke, kemudian dia setelah mendapati dirinya bahwa dulu pernah mengalami reinkarnasi yang sudah ke ya banyak sekali gitu ya, sampai akhirnya dia menjadi seorang seperti yang sekarang ini ya. Dan dia kemudian ia mengetahui bagaimana sih kehidupan yang sempurna itu seperti apa gitu ya, dan dia kemudian mendapatkan murid-muridnya dan mengajarkan agama Buddha, dan agama Buddha itu sendiri akhirnya menyebar ya di berbagai belahan dunia, dan bisa dikatakan menjadi salah satu agama yang terbesar saat ini di dunia, guys. Nah guys, akhirnya tidak hanya Siddhartha Gautama ya yang merasakan bagaimana sih kesempurnaan itu, tetapi juga ayahnya, istrinya, dan juga anaknya yang kemudian mendapatkan pengajaran dari Siddhartha Gautama tentang kesempurnaan. Oke guys, itu aja ya kisah singkat tentang perjalanan hidup dari Siddhartha Gautama, dan terima kasih udah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Bye-bye.